penyakit satu ini mungkin awam bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Penderita pun akan tergantung dengan transfusi darah seumur hidup. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2019, pengidap talasemia terdapat lebih dari 10.531 pasien talasemia di Indonesia. Pasien yang tidak melakukan transfusi darah dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang rendah akan zat besi. Tak hanya talasemia, secara universal iron deficiency anemia merupakan suatu penyakit nutrisi paling umum yang memengaruhi sekitar 2 miliar orang di dunia. Dalam salah satu penelitian, kecenderungan seorang remaja yang mengalami obesitas untuk mengalami anemia cukup tinggi dikarenakan peningkatan berat badan akan meningkatkan kebutuhan seorang terhadap zat besi tersebut. Karena berbagai masalah yang telah disebutkan sebelumnya, kelompok kami memiliki gagasan untuk membentuk suatu alat bernama ADMIN. ADMIN merupakan alat pendeteksi kandungan makronutrien dan mikronutrien dalam makanan menggunakan metode spektrofotometri. Kemudian, rancangan awal dari alat ini dapat dilihat pada gambar berikut. Dan dapat dilihat bahwa alat ini dapat disambungkan dengan handphone untuk disinkronisasi. Setelah mengetahui gambaran umum alat, berikut adalah mekanisme kerja dari alatnya. Jadi bahan makanan akan dimasukkan ke dalam kotak, kemudian akan dimulai analisisnya. Hasil analisis akan menunjukkan data grafik absorbensi unsur dan panjang gelombang dalam satuan nanometer. Data tersebut kemudian diupload ke cloud server untuk dibaca. Kemudian hasil dari data tersebut, unsur dan kadarnya dalam makanan akan terlihat dan ditampilkan di layar kotak dalam hasil perbandingan umum. Sebagai tambahan, ada alat pengukur massa makanan yang menghasilkan pengukuran unsur dan persentase yang lebih rinci dan lebih spesifik. Kemudian untuk prinsip kerja dari alat ini bahwa secara sederhana menggunakan metode spektrofotometri atau yang dimana menggunakan analisis kualitatif kimia dengan menggunakan transmisi zat serta refleksi zat itu sendiri. Untuk pengenalan unsur berdasarkan cross-check silang antara panjang gelombang dan nilai absorbansi dari cahaya spektrum yang dipancarkan oleh si cahaya tersebut. Seperti contoh spesifiknya yaitu zat besi dengan panjang gelombang 243,8 nanometer yang termasuk ke dalam gelombang ultraviolet kemudian dikonversikan ke perbandingan persentase. Dengan adanya pengukur massa tersebut, maka muncullah hasil analisis yang lebih akurat. Dan hasil akhir yang ditampilkan terbagi menjadi dua, yaitu secara umum untuk pengguna dan pengguna khusus yang terhubung dengan dokter akan diberikan hasil analisis secara spesifik. Adapun tujuan dibuatnya alat ini ialah membantu menghitung nutrisi dan kandungan makanan, lalu membantu penderita anemia dan talasemia menganalisis kadar zat besi dalam makanan. Untuk kelebihan alat ini bisa membantu untuk menghitung nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu hamil, bisa membantu bagi orang yang ingin diet obesitas, dapat mengukur kandungan zat besi dan tidak perlu ke laboratorium untuk mendeteksi kandungan nutrisi, serta lebih praktis. Namun untuk kekurangannya, harga alat ini mahal, boros listrik, dan saran diet itu tidak begitu akurat karena tidak memasukkan data yang spesifik. Juga membutuhkan akses internet untuk bekerja dan memerlukan data yang begitu banyak agar alat ini dapat bekerja optimal. Selanjutnya untuk sasarannya yang pertama adalah ibu hamil, dan yang kedua adalah penderita anemia, yang ketiga adalah penderita talasemia, dan yang keempat adalah penderita obesitas. Targetnya yaitu dengan diciptakannya alat ini, kami berharap bahwa alat ini dapat digunakan dan dijadikan solusi yang tepat untuk dapat menyelesaikan permasalahan kesehatan yang membutuhkan pengontrolan jumlah nutrisi. Untuk merealisasikan ide ini, masih dibutuhkan kerjasama oleh beberapa pihak. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.